Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang pemirsa TVRI Sulawesi Selatan. Saya Wahyudin Abu Bakar. Kita di obrolan Parekat. Kita belum aman. Kami pilihkan topik ini dengan mengikuti perkembangan informasi dalam 3 hari terakhir. Beberapa laporan di media menyebutkan bahwa tingkat RT atau retribusi yang terserang COVID-19 di Makassar semakin menurun karena berada angka di bawah 1. Dan juga diberitakan bahwa kita akan menuju new normal. Apakah ini membuat kita harus bergembira atau apa? Ini yang kita bahas di perbincangan ini dengan memantau perkembangan di kota-kota besar lainnya. Jakarta misalnya terdapat klaster-klaster baru di perkantoran dan juga di sekolah dan lain sebagainya. Dan bagaimana kita menyikapi perkembangan data setelah kita melihat dalam 2 minggu terakhir Perwali nomor 39 mengenai percepatan penanganan COVID-19. Tamu saya yang saya undang malam hari ini, langsung saya mengundang pejabat Wali Kota Makassar, Prof. Rudi Jamaluddin. Terima kasih Pak Wali sudah hadir bersama kita. Terima kasih ya, Pak Wahyudin. Saya juga mengundang Prof. Ridwan Amiruddin yang memang selalu hadir untuk menyampaikan informasi terkait dengan epidemiologi atau persoalan COVID-19. Langsung ke Pak Wali Kota dulu. 2 minggu kita sudah pembatasan pergerakan dan pemusatan di KRT. Data terkini apa yang kita bisa paparkan Pak Wali terkait dengan COVID-19 di Makassar? Ya, alhamdulillah ya Pak Wahyudin, dalam pelaksanaan Perwali 36 2020 selama 2 minggu kita pertama sudah melihat adanya kecenderungan penurunan ya masyarakat kita yang terpapar virus COVID-19. Hal ini tentu berimbas pula pada penurunan angka reproduksi ya atau RT yang tadinya berawal di angka sekitar 1,2, kemudian turun 1,13, kemudian turun di 0,98 dan alhamdulillah di beberapa hari terakhir itu sudah pada level 0,9 ya. Ini di satu sisi ini adalah suatu berita yang menggembirakan ya. Tetapi saya ingin menyampaikan selalu kepada teman-teman bahwa penurunan ini justru merupakan harusnya warning bagi kita untuk lebih memperketat lagi langkah-langkah kita di dalam mengedukasi masyarakat, di dalam membina masyarakat kita untuk melaksanakan protokol kesehatan. Pak Wali, kenapa harus warning? Padahal di situ sudah ada kegiatan efektif membatasi dan lain sebagainya. RT kita sudah di bawah 1. Artinya kita efektivitas protokol kesehatan dan Perwali itu membatasi perlintasan itu bisa terlihat dengan data itu. Iya, apa benar. yang dikhawatirkan? Ya, yang kami khawatirkan begini. Di satu sisi lihat angka ini jangan sampai timbul euforia yang berlebihan dari masyarakat. Ya, kemudian melihat masyarakat menilai bahwa ini mereka sudah menang melawan COVID ini, lantas protokol kesehatan itu menjadi longgar kembali. Nah, itu yang kami masuk warning. Justru inilah saatnya kita mengedukasi ke masyarakat, ayo kita lebih hati-hati lagi, ayo kita lebih ketat lagi, pastikan protokol kesehatan itu jalan. Jangan sampai terjadi penurunan dan menyebabkan serangan balik. Ada potensi itu yang dikhawatirkan? Ya, dan itu pernah terjadi. Ya, pada saat PSBB telah berakhir, ya, itu sebenarnya sudah ada kecenderungan penurunan pada saat PSBB terakhir sehingga diputuskan PSBB bisa berakhir. Tetapi euforia masyarakat saat itu ada. Kemudian memang dibarengi dengan Hari Raya Idul Fitri, sehingga terjadi penaikan kembali. Yang itulah yang terjadi di 2-3 minggu terakhir. Apakah itu yang mendasari kita baca hari ini bahwa Pak Wali Kota akan memperpanjang Perwali 39 khususnya pembatasan perlintasan, penguatan protokol COVID seminggu ke depan? Ya, itu salah satu upaya kita untuk lebih memperlihatkan di masyarakat bahwa kita harus lebih hati-hati. Ya, kita harus lebih menjaga diri, kita lebih memusatkan konsentrasi kita bahwa mari kita lebih patuh ya dengan harapan bahwa kepatuhan protokol kesehatan ini nanti betul-betul bisa menjadi kebiasaan baru dan mengantarkan kita kepada suatu new normal nanti. Oke, Pak Wali. Prof. Ridwan, apa yang membuat Makassar, kalau kita lihat RT-nya di bawah 1 dan rata-rataan bahwa hanya 50 positif per hari dan kita baca akan menuju new normal, itu kontribusi dari mana itu data itu? Jadi perkembangannya untuk kita lihat dulu Sulawesi. Perkembangan untuk reproduksi Sulawesi Selatan itu sekarang kurang lebih 0,86. Itu artinya dalam 1 minggu terakhir ini
pertumbuhan kasus untuk Sulawesi secara umum itu sudah di bawah 1. Dalam kriterianya itu bahwa apabila reproduksi di bawah 1 itu relatif terkontrol. Namun di dalam kriteria yang ditetapkan itu bahwa kita menganggap terkontrol suatu wilayah apabila reproduksinya 2 minggu berturut-turut di bawah 1. Ini baru 5 hari. Nah, sekarang ini baru 5 hari kita nih, jadi jangan terlalu dini. Ini masih baru di pertengahan kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah laju insidensi. Jadi laju insidensi ini untuk Kota Makassar ini tinggi, Pak. Boleh dianggap 10 kali lebih besar daripada laju insidensi nasional. Itu dampak insidensi apa, Pak? Kecepatan penularan dari orang ke orang. Karena sekarang kan terjadi penularan transmisi lokal. Jadi bukan lagi imported cases dari Jakarta, bukan. Tapi di antara kita ini saling menularkan. Pada situasi itu, kecepatan laju insidensinya itu tinggi untuk Kota Makassar. 10 kali lebih besar daripada nasional. Nah, untuk Makassar itu sendiri laju insidensinya adalah kurang lebih 300 per 100.000 penduduk. Ini harus kita waspadai. Artinya kontak kerumunan orang itu memungkinkan terjadinya penularan sangat cepat. Korelasi RT dengan konsidensi di sini turun, di sini... Ya memang betul, karena RT ini mengukur beberapa 4 hari yang lalu, peristiwa yang lalu. Jadi, karena RT ini kan berangkat dari basis datanya kita sudah tinggi sebelumnya. Jadi misalnya 50 untuk Kota Makassar, secara Sulsel itu 150 rata-rata per hari. Jadi karena berangkatnya dari data dasar yang tinggi, maka turunnya pun masih di atas, masih tinggi. Jadi RT-nya bisa turun di bawah 1, tetapi angka laju insidensi harian masih tinggi. Itu kan yang terjadi. Laju insidensi kasus harian tinggi, tetapi RT-nya turun. Itu betul. Karena itu mengapa RT dianggap tidak terlalu kredibel untuk menggambarkan situasi hari ini. Yang dibutuhkan konsidensi ini. Yang dibutuhkan adalah laju insidensi namanya. Laju insidensi itu yang kedua. Yang ketiga adalah positive rate. Positive rate untuk Kota Makassar itu masih 15%. Itu artinya 3 kali lebih besar daripada standar yang direkomendasikan terkendalinya suatu COVID di suatu wilayah. Nasional merekomendasikan di bawah 5% baru dianggap terkendali COVID di suatu wilayah. Nah ini kita mesti 3 kali lebih besar daripada standar nasional. Masih berat pekerjaan ya? Masih perlu bekerja 3 kali lebih besar daripada yang kita lakukan sekarang. Tapi kan kita sudah di 2 minggu itu tanda-tanda baik bahwa apa yang dilakukan Pak Wali selama ini tuh sudah on the track. Artinya mari kita lihat case-nya, apakah apa yang membuat RT turun dan konsidensi tetap pada 3 kali lipat misalnya dari secara nasional. Kita mulai membatasi orang masuk dengan perlakuan khusus. Protokol kesehatan sudah kita tekankan dan lain sebagainya. Impact dari Perwali dengan protokol itu ke angka konsidensi apa yang memberi kontribusi? Jadi dampak dari intervensi yang diberikan dari Perwali 36 2020 ini, ini sebenarnya konteksnya adalah PSBB, tapi dengan format yang berbeda. Jadi pembatasan pergerakan orang antar wilayah dan di dalam wilayah itu sangat signifikan menekan peredaran orang. Pertemuan orang sangat terkendali. Pada situasi itu maka pasti penularan terkendali. Jadi kami sangat mengharapkan Perwali ini dapat menjadi trigger untuk masyarakat Sulsel Makassar untuk lebih aware, lebih waspada terhadap protokol kesehatan. Jadi dengan intervensi selama 2 minggu itu memberikan dampak. Dan ini bisa bertahan 2 pekan ke depan. Tapi kalau dilepas maka dia akan turun. Seperti PSBB 1-2 kemarin. Jadi kebijakan Pak Wali ini memperpanjang 1 minggu untuk perlintasan ini. Kalau saya jangan 1 minggu. Ini banyak contoh kasus, Mas. Thailand, Vietnam. Vietnam itu sudah di bawah 1 terus. Kemudian dia lepaskan semua, sekarang naik kasus. Victoria, sekarang naik kasus. Melbourne naik kasus semua. Beberapa provinsi di Cina juga sudah naik kasus lagi karena dia melonggarkan semua. Berarti pembatasan itu dimungkinkan dalam rentan waktu yang cukup lama. Kalau perlu pembatasan untuk 1 tahun ke depan 1 tahun ke depan. Pak Wali Kota 1 tahun. Jadi kami melihatnya bahwa pembatasan ini adalah membatasi gerakan orang masuk Makassar dan keluar Makassar. Di satu sisi itu memang akan berpengaruh pada menekan potensi penularan, khususnya transfer dari dalam Makassar keluar Makassar atau sebaliknya orang luar masuk. Tetapi poin yang terpenting adalah bahwa pengendalian COVID ini poin terpentingnya ada pada sejauh mana masyarakat kita mau patuh terhadap protokol kesehatan. Nah, kalau tingkat kepatuhan protokol kesehatan masyarakat kita lihat sudah semakin tinggi, orang yang masuk Makassar dipastikan sudah sadar bahwa kalau dia sakit tidak ke Makassar, begitu pula kalau masuk Makassar dia sudah yakin menggunakan masker dan lain sebagainya. Sebenarnya pembatasan di luar ini sebenarnya kalau kita bahasa ekstrimnya nggak perlu terlalu lama, tetapi intinya bahwa pergerakan itu betul-betul
dalam konteks pelaksanaan protokol kesehatan. Karena poin daripada pengendalian ini sendiri sebenarnya bukan pada pembatasannya itu, tetapi poin pada sejauh mana masyarakat mau menggunakan protokol kesehatan di dalam aktivitasnya. Tapi kalau kita melihat data RT-nya boleh turun, tapi insidensi tadi tetap tinggi. Artinya kita membaca mungkin ketidakpatuhan di beberapa tempat dan lain sebagainya. Kalau kita benchmark ke Jakarta lah misalnya, yang punya klaster-klaster baru, Australia, Thailand, dan lain sebagainya. Artinya memang kita harus lebih fokus pada daerah mana dengan tingkat penularan yang paling tinggi. Kecamatan lah misalnya Pak Wali, karena ini Perwali ini sampai ke tingkat RT, RW yang mendorong Satgas itu sampai di tingkat RT. Efektifnya itu di mana Pak Wali? Iya, jadi memang kami pahami setelah kami pertimbangkan bahwa memang di dalam rangka pengendalian COVID ini tidak bisa kita lakukan lagi secara parsial, ya. Memang harus menyentuh dari level atas sampai ke level elemen masyarakat terkecil, bahkan sampai level individu. Nah, kami melihat bahwa untuk bisa memantau masyarakat kita sampai dengan level individu, mulai dari memberikan edukasi dan pengawasan, maka mau tidak mau RT harus kita berdayakan, harus kita gerakkan, ya, untuk menjadi bagian gerakan bersama untuk memberikan edukasi dan pengawasan kepada masyarakat kita. Tapi walaupun demikian kami tetap himbau bahwa yang terpenting itu adalah individu kita yang mengedukasi diri kita sendiri, ya, individu kita yang memaksa kita tanda kutip bahwa saya harus menggunakan protokol kesehatan untuk melindungi orang-orang di sekitar saya. Adakah misalnya Pak Wali peta mengenali potensi-potensi disease yang potensial? Kalau kita baca misalnya Jakarta, perkantoran menjadi sumber klaster baru, sekolah bisa jadi sumber klaster baru. Kalau kita di Makassar, apa ada yang spesial diwaspadai Pak Wali? Sebenarnya kalau di Makassar ya, di Makassar tentu sebagaimana diutarakan oleh beberapa ahli-ahli epidemiolog kita, bahwa potensi penularan itu ada di tempat titik-titik kumpul orang, di mana potensi sudah berkumpul banyak, kemudian kepatuhannya melaksanakan protokol kesehatan juga lemah, disitulah titik kerawanan. Nah, oleh karenanya kami melihat titik-titik ini kalau di Makassar itu ada pada pertama pasar-pasar, kemudian ada pada istilahnya apa tempat-tempat nongkrong, ya, kafe, ya, kemudian masjid-masjid, ya, kemudian di perkampungan-perkampungan yang anak-anak mudanya suka ngumpul-ngumpul, ya. Nah, ini semua yang bisa menjadi potensi penularan. Oleh karenanya tim satuan tugas kita itu banyak melakukan patroli di titik-titik tersebut. Sampai sekarang Pak Wali ya? Sampai sekarang. Dan bahkan yang kemarin itu kalau sempat Bapak ikuti, ada yang kena rapid positif di Sungai Cerekang itu yang rapid acak langsung ya di tempat itu ya? Iya, di tempat itu kebetulan positif. Ya, akhirnya kita mengambil tindakan, ya kita tutup dulu untuk disterilisasi. Pak Prof, kantor bisa menjadi bagian klaster baru dan itu menjadi tantangan dalam penanganan COVID karena antara kesehatan dan ekonomi harus bergerak seiring. Dan Jakarta kalau kita lihat, artinya potensi itu bisa terjadi di mana saja, Prof? Bisa, betul. Menanggapi Pak Wali, yang pertama adalah 30% dari sektor informal kita terinfeksi terpapar COVID. Dari 10 atau dari hampir 100 yang diperiksa di sektor informal, 30% itu terpapar COVID. Jadi ini menjadi warning bagi teman-teman yang masih suka nongkrong, menahan diri dulu. Karena level 9 itu paparan terjadi di warkop, di restoran, di tempat-tempat umum seperti yang dijelaskan tadi Pak Wali. Jadi ini perlu kita perhatian kewaspadaan bersama. Kalau di level 9 itu artinya berinteraksi. Karena kan begini Mas, ada 40% orang yang sehat ini menjadi sumber penularan. Bagi mereka sendiri tidak sakit, tetapi potensi tularnya itu tinggi. Karena itu mengapa COVID-19 ini disebut super spreader. Artinya daya tularnya sangat tinggi. Dalam ruangan seperti ini juga bisa terjadi, kan? Belum lagi kita bicara tentang AC. Makanya dimanapun itu protokol dan kesadaran diri harus. TVRI harus mengambil peran menerapkan protokol kesehatan. Kita lanjut dulu. Kita lanjut. Terkait dengan klaster-klaster baru di perkantoran. Ada 59 kantor di Jakarta sekarang terpapar COVID-19. Sebenarnya ini adalah penularan yang sudah terjadi di komunitas, kemudian kembali bekerja. Jadi penularan yang sudah terjadi di rumah di sekitarnya bawa ke kantornya. Maka bergabung dia lagi di situ. Bergabunglah di kantornya. Maka dia menjadi klaster kantor. Sebenarnya sistem clustering itu pada awal-awal pandemi
pada situasi menjadi epicentrum itu sudah tidak ada klaster lagi, semua sudah menjadi sumber penularan. Karena itu disiplin setiap warga adalah tidak ada kunci. tempat yang aman, Prof. Dalam ada. posisi seperti COVID ini sudah berada di sekitar semua kita. Kemampuan penanganan kesadaran per klaster, kalau masih pakai klaster misalnya kantor TVRI, Unhas dan lain sebagainya itu harus tinggi, Prof. Disitulah menjadi semua institusi swasta dan negeri harus menerapkan protokol kesehatan. Jadi yang pertama di protokol kesehatan institusi seperti TVRI menjaga mengurangi beban pekerjaan. Jadi sebelumnya 40, 20 orang saja. Seperdua dari loadingnya, kapasitasnya. Kemudian menjaga jarak. Kemudian beban kerja, shifting pekerjaan, itu yang harus diurai. Saya teringat ketika Unhas sebagai universitas terpapar 2, dia publish, kemudian 1 minggu berikutnya kita membaca informasi beberapa guru besar yang memang aktif di gugus tugas. Ternyata hampir termasuk saya itu, Pak. Termasuk Prof. Ridwan. Dan sekarang tadi saya membaca status dari Pak Direktur Komunikasi Pak Suharman, mengapa dia harus membuka diri, mengapa dia harus swab, kemudian langsung mengisolasi mandiri, dan hasilnya kita lihat sekarang, ternyata semua pada posisi sembuh. Apakah itu model penanganan yang efektif di sebuah areal gitu, Prof? Betul. Jadi mohon izin Pak Wali. Jadi menyelesaikan COVID ini tracing masif. Tracing, Tracing masif itu kontribusinya 25% terhadap pengendalian COVID-19. Jadi semua yang positif kontak eratnya dilacak sampai pada level ketiganya. Jadi sampai pada 20 orang, 30 orang yang berkontak dia dengan selama seminggu terakhir. Itu harus dilacak. Yang kedua adalah testing agresif. 45% kontribusi testing agresif terhadap pengendalian COVID. Jadi tidak bisa kita menawar, ini harus di testing ini. Jadi mengapa misalnya Vietnam mampu menyelesaikan, tinggi sekali testingnya. Kita ini sangat rendah testing kita. Rendah ini skalanya juga masih kecil. Skalanya jadi untuk menggambarkan situasi real kita tidak bisa menggambarkan sesungguhnya sudah posisi di mana kita karena yang dites itu kesulitan ahli epidemiologi memastikan data pasti. Syukurnya kita di Makassar di Sulsel ini karena angka testing kita termasuk besar. Jadi sudah mencapai di atas 80% dari target 900.000 itu. Nanti kita dalami di Pak Wali Kota bagaimana kantor Wali Kota, apakah work from home-nya lebih besar dari yang sekarang. Tapi saya sudah tersambung dengan Pak Suharman PhD, Direktur Komunikasi Unhas, yang saya hubungi juga ingin kita dapat informasi dan kabar dari Unhas terkait dengan bagaimana mengelola COVID-19 di Unhas. Pak Suharman, selamat malam. Selamat malam, Pak Wahyudin. Ya, saya bersama Pak BJ Wali Kota, Prof. Ridwan. Kita membahas kita belum aman. Saya baca status Pak Suharman tadi pagi terkait dengan bagaimana pengelolaan COVID-19 secara terbuka di Unhas, dan pada paragraf akhir ada informasi terkait dengan yang diisolasi mandiri mulai positif dan lain sebagainya, dan protokol tetap ditingkatkan. Pertama, Unhas sangat terbuka dalam wacana COVID-19, even that guru besarnya dan tenaga kependidikannya terpapar. Apa yang menjadi penting yang bisa dibagi Pak Suharman dalam pengelolaan COVID di Unhas ini, Pak Suharman? Baik, terima kasih Pak Wahyudin. Selamat malam Pak Wali dan Prof. Ridwan. Selamat malam. Ini senior saya juga nih, orang Unhas semua juga ya. Saya kira begini Pak Wahyudin dan mungkin pemirsa TVRI semua, kenapa Unhas gencar melakukan yang disampaikan Prof. Ridwan dan Pak Wali tadi terkait dengan testing, terkait dengan tracing, kemudian treatment kita, itu karena kita menganggap sebenarnya pada masa pandemi ini COVID itu bukan sesuatu yang harus dikatakan aib. Bahwa kemudian orang-orang itu terpapar, ya mungkin karena ada faktor tertentu sehingga mereka harus terpapar. Saya kasih contoh misalnya, ya mungkin Pak Wahyudin juga sampaikan tadi, beberapa dari kami, Unhas memang diminta turun tangan langsung pada proses di Satgas Kota, Satgas Provinsi, termasuk Prof. Ridwan, Pak Rudi tadi, itu kan semua sebagai bagian dari kontribusi Unhas sebagai kampus yang harus memberi teladan yang baik pada masyarakat. Itu yang pertama. Sehingga kita memang dari awal, siapapun yang terpapar COVID, kita minta transparan saja supaya yang terpapar ini bisa kita lokalisir areanya. Saya kira Prof. Idrus pada kesempatan pertama kan sudah memberi contoh yang sangat baik ketika Prof. Idrus mendeklar dirinya, bahwa beliau terpapar COVID di awal-awal itu, sehingga yang lain pun menjadi sangat konsen dengan itu. Hal yang ingin kita lakukan adalah sebenarnya
ketika kita mendeklar siapapun yang terpapar di lingkungan Unhas, itu sebenarnya kita memberikan jaminan kepada orang sekitarnya bahwa Anda harus hati-hati. Ya. Gitu. Sampai yang disampaikan Prof. Ridwan tadi, kita harus men-tracing, men-testing sampai 30 orang. Okay. Itu yang kita lakukan sampai pada hari ini. Siapapun yang terkena, kita fasilitasi untuk tracing, kita testing masif dan sebagainya supaya kita menyelamatkan orang-orang yang belum terkena. Okay. Itu kan masalahnya sekarang ini. Ya, berarti tracing, tracking yang menjadi Pak Suhar, tracing dan tracking menjadi pilihan itu difasilitasi Unhas dengan segala apa yang dibebankan bisa langsung untuk pengamanan di sana. Ya, jadi kebetulan Pak Wahyudin, kami kan di Unhas memang dari dulu sejak SARS-CoV yang masih pertama dulu, SARS yang pertama dulu itu kan Unhas memang sudah punya biosafety level 2. Jadi sudah ada laboratorium kita memang dari dulu. Sekarang ini malah kita tingkatkan menjadi BSL 3 di Rumah Sakit Unhas. Jadi memang kita punya fasilitas yang cukup. Nah, tentu saja tidak mungkin hanya dipakai oleh Unhas, tapi itu kan harus dipakai juga untuk penanganan COVID di Sulawesi Selatan. Sehingga sekali lagi saya mau sampaikan bahwa kalau kita berhasil mengamankan yang lain, artinya kan ya kita bertekad untuk menjadi bagian dari penyelesaian masalah. Nah, bahwa Unhas harus menjadi bagian dari solusi itu penting, saya kira. Bukan cuma bahwa Unhas harus berpartisipasi pada level pemerintahan, tapi pada level paling dekat pun Unhas harus memberi teladan. Saya kira itu yang selalu diwanti-wanti oleh Bu Rektor. Ya, di tahap awal kan tracing, tracking sampai isolasi mandiri, dan tadi kita baca bahwa hampir sebagian besar sudah dinyatakan negatif untuk kasus COVID-19. Apakah artinya protokol kesehatan dan hal-hal yang sudah dilakukan sejak awal dilonggarkan atau gimana di prosedur sekarang yang ada di Unhas? Ya, terima kasih Pak. Jadi sebenarnya bukan ada pelonggaran sebenarnya. Jadi yang sama seperti yang disampaikan Prof. Ridwan dengan Pak Rudi tadi, bahwa sebenarnya Unhas itu kami tidak mau mengatakan bahwa itu sumber penularan, bukan. Tapi karena kenapa? Semua dosen itu kan dari awal sejak bulan Maret 2020 ini, 4 bulan lalu itu sudah melakukan yang namanya work from home, mengajar dari rumah kan. Sehingga sebenarnya secara logika kan nggak mungkin kalau dari kampus. Tapi kan yang pertama saya katakan tadi bahwa teman-teman kita yang berprofesi di kesehatan itu juga harus melaksanakan tugas mulia itu. Itu yang pertama dulu. Bahwa kemudian mereka, tipikal yang kedua kita temukan bahwa mereka berinteraksi dengan keluarga yang kebetulan berprofesi sebagai tenaga medis. Itu yang banyak terjadi di kita. Sehingga kita harus fasilitasi supaya ini tidak menyebar kemana-mana. Makanya tadi kami katakan, kita melakukan rapid test besar-besaran kepada pegawai sekitar 2.000, kemudian kita rapid lagi dosen sebesar 1.000, kemudian dia dapatkan itu kita swab langsung, dan alhamdulillah sekarang semua yang kita lewatin sudah sembuh. Ya, kalau Unhas mampu itu resourcesnya memang cukup ya, kalau kita bisa lihat. Terakhir Pak Suharman, jelang tahun ajaran baru, akankah tepat pada waktunya mahasiswa masuk kampus atau masih belajar daring yang akan dipilih? Jadi kita kan mengikuti keputusan pemerintah baik pusat, daerah maupun kota bahwa semua pelaksanaan semester depan itu masih akan menggunakan sistem daring. Ya, terutama untuk mahasiswa. Tapi sebenarnya yang dari awal kita inginkan sebenarnya adalah kita ingin menjadikan Unhas itu sebagai the first area publik yang paling bersih sebelum masuk semester baru. Itu yang kita mau dari awal. Sehingga kita ingin Unhas itu menjadi kampus yang paling sehat menjelang pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru yang akan kita mulai saat ini. Dan insya Allah pertanggal 17 Agustus nanti sudah kita mulai sembilan baru. Itu yang message yang ingin sampaikan. Baik, terima kasih Pak Suharman Hamzah, Direktur Komunikasi Unhas sudah bergabung di Obrolan Barakate. Selamat malam Pak Suharman. Tadi perbincangan kita dengan Direktur Komunikasi Unhas, Pak Wali Kota, tracing, tracking dan lain sebagainya. Kalau kita dapat informasi juga, kantor Wali Kota, pusat layanan masyarakat ada juga terpapar COVID-19, mengelola kalau Unhas bisa jadi contoh dibilang Pak Suharman, berarti jantung Kota Makassar yang di kantor Wali Kota juga bisa kita dorong untuk hal seperti itu. Apa yang dilakukan di situ Pak Wali Kota?
Ya, tentu sebagaimana tadi memang Prof. Ridwan sudah sampaikan ya, bahwa sebagai epicentrum disebut zona merah. Itu sebenarnya semua titik sekarang sudah berpotensi terjadinya penularan. Ya. Sehingga disadari Ben, tidak ada yang aman lagi di Pak Wali Kota. Sehingga kuncian terpenting memang dimanapun kita berada, dimanapun kita beraktivitas harus menggunakan masker, kemudian menjaga jarak, rajin cuci tangan. Itu harus dilakukan. Namun di satu sisi memang aktivitas kerja di kantor itu memang masih kami sistem shift ya, masih work from home sebagian, kemudian sebagian aktif. Itu sebagai upaya kita untuk menghindari kerumunan orang sebenarnya. Ya. Tapi kembali lagi kunci terpenting adalah kita menggunakan masker, jaga jarak dan cuci tangan. Saya kira itu kunci untuk protokol bisa membebaskan kita dari potensi terpapar COVID. Apa Pak Wali Kota lihat setelah Perwali ini keluar? Sasarannya sampai ke RT RW, penegakan protokol kesehatan, dan Satgas itu saya biasa ditanyain Satgas yang ada di dekat masjid selalu mengingatkan pakai masker Pak, masuk masjid pakai masker. Secara umum apa Pak Wali lihat di seluruh kelurahan kita, adakah meningkat disiplin itu? Iya, jadi evaluasi terakhir kita di dalam rapat pada gugus tugas ya memang ada peningkatan tingkat kepatuhan ya yang dilaporkan mulai dari tingkat RT sampai tingkat kecamatan. Bahwa sebagaimana kita ketahui pada saat PSBB pertama itu tingkat kepatuhan kita itu 70% menurut pantauan. Ya. Kemudian setelah PSBB dilepas, mungkin karena euforia masyarakat dan langsung dilanjutkan dengan adanya Hari Idul Fitri, itu ternyata tingkat kepatuhan kita memang turun drastis ya, ada di level 30-an persen. Nah, alhamdulillah dengan Perwali 36 yang kita sudah dorong sejak 2 minggu lalu, berdasarkan laporan itu tingkat kepatuhan kita naik ya. Sudah berada di level kembali 70-80-an persen. Nah, mudah-mudahan ini bisa terjaga terus tingkat kepatuhan ini, walaupun memang di dalam pelaksanaan kepatuhan itu masih dibarengi akibat adanya pengawasan. Oleh karenanya sering kami himbau kepada masyarakat kita, tolong protokol kesehatan itu jangan dilaksanakan hanya karena diawasi, tapi protokol kesehatan ini dijadikan kebiasaan. Ya. Nah, pasar-pasar banyak Satgas Pak Wali sekarang. Itu yang kita khawatirkan Pak Wahyudin ya, bahwa untuk bisa masuk ke new normal harus menjadi kebiasaan dulu, ya, karena tidak mungkin kita akan mengawasi terus-menerus masyarakat kita dalam beraktivitas. Pak Wali, 2 hari lagi Idul Adha, tahun ajaran baru sudah dimulai. Kita baca di media bagaimana keluhan orang tua yang pusing mendampingi anaknya belajar online. Mereka bahkan ada meme, bukalah sekolah kami datang mau masuk. Pengelolaan 2 Idul Adha, ini hari Jumat, kemudian apakah sekolah akan dibuka? Idul Adha dulu Pak Wali. Apa kebijakan di Kota Makassar terkait dengan pelaksanaan sholat Idul Adha ini? Ya, jadi khusus Idul Adha ya, sekali lagi bahwa kita tidak ingin momentum perayaan Hari Raya Idul Adha ini lantas tercederai oleh peningkatan ya penularan COVID itu sendiri. Oleh karenanya terkait dengan hal tersebut kami menghimbau bahwa pertama, pelaksanaan salat Id itu tidak dilakukan di lapangan-lapangan, ya, tapi kami sarankan untuk dilakukan di masjid-masjid yang sudah bisa melaksanakan protokol kesehatan, supaya masyarakat itu terdistribusi pada kelompok-kelompok kecil, ya, tidak berkumpul di lapangan lantas kelompok besar. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan pemotongan hewan kurban misalnya, itu untuk betul-betul dipastikan tempat pemotongan itu memungkinkan kita untuk melaksanakan protokol itu sendiri. Ya, dan pembagian hewan kurbannya tidak lagi masyarakat kami harapkan tidak lagi berkumpul di tempat pemotongan. Ya, tetapi panitia lah nanti akan membawakan kepada masyarakat-masyarakat yang berhak. Saya membayangkan sisi problematik tata kelola hewan kurban yang ada di situ Pak Wali. Karena persoalan kebiasaan, antrian yang tinggi, pembagian kupon, dan apakah seluruh panitia kurban sudah pada proses memahami apa yang menjadi aturan itu. Prof, potensial yang terjadi karena bagaimanapun sholat Idul Adha sudah dibolehkan di masjid, potensial pemotongan hewan kurban di sekitar beberapa tempat, dan itu sangat mengundang potensial massa. Apa yang bisa dilakukan untuk pengurangan potensial penyebaran di situ, Prof? Poinnya begini. Perayaan Hari Raya Keagamaan itu termasuk potensi paling tinggi di dalam penularan. Jadi termasuk level 9 di dalam penularan COVID-19 ini. Karena itu betul-betul kita sangat mengharapkan penerapan protokol kesehatan di tempat
pelaksanaan ibadah di masjid, kemudian di tempat pemotongan dan di tempat pembagian hewan kurban. Ini memang 3 titik sentral. Karena itu mengapa Kementerian Kesehatan sekarang telah mengeluarkan protokol untuk pelaksanaan ibadah ini. Itu nanti kita tinggal download dan sebarkan mengenai spanduknya dan seterusnya. Yang kedua adalah di provinsi sekarang mengantisipasi Idul Adha, itu ada 1.000 dai yang telah dilatih untuk mendampingi masjid-masjid untuk melaksanakan protokol kesehatan. Jadi itu program di gugus provinsi. Pelatihan, orientasi kepada 1.000 dai mengantisipasi Idul Adha ini. Supaya dia memberikan contoh kepada bagaimana melaksanakan protokol di masjid masing-masing. Ini sangat penting. Oke, problematikanya kan masjid besaran kecil atau besar dengan social distancing yang masih terjaga dengan euforia kemeriahan perayaan Idul Adha. Feeling kesadaran ini saya membayangkan agak-agak. Oke, baik. Jadi sekarang ini kan kita sudah belajar sejak bulan Maret ini terkait dengan pentingnya. Pembelajarannya dari Maret. Pembelajarannya luar biasa. Betapa pentingnya kita menjaga jarak. Dan itu di beberapa masjid memang sudah diterapkan. Di Kota Makassar termasuk di masjid kami itu social distancing, jarak untuk ibadah, kemudian membawa peralatan sholat sendiri, kemudian berwudu di rumah sebelum datang. Jadi semua protokol yang terkait dengan itu sudah dilaksanakan di masjid-masjid di beberapa wilayah di Kota Makassar. Jadi tempat cuci tangan disiapkan, kemudian sanitizer disiapkan, pengukuran suhu disiapkan. Jadi itu yang harus diantisipasi oleh pengurus tempat ibadah atau tempat Idul Adha. Tugas tambahan pengelola masjid, pengelola hewan kurban. Inilah yang disebut dengan adaptasi kebiasaan baru. Adaptasi kebiasaan baru. Jadi konsep kenormalan itu kita harus mundur dulu ke kebiasaan baru. Jadi karena kalau kita mengatakan kenormalan baru, masyarakat mengartikannya sebagai kembali ke hal yang biasa saja. Kalau kita ke adaptasi berarti penyesuaian pada kondisi bahwa COVID ini masih mengancam. Karena itu kita harus beradaptasi. Oke, artinya dengan data yang ada sekarang rasa nyaman kita dan aman itu masih sangat jauh. Masih jauh, Mas. Masih sangat jauh. Masih jauh. Oke. Ya. Dan itu harus artinya data RT ini boleh turun dalam 1 pekan, tapi itu masih sangat fluktuasi data hariannya. Data harian ini menggambarkan laju insidensi, kecepatan penularan. Jadi kalau kita bisa mengontrol kecepatan penularannya kayak begini, Mas. Yang pertama dari positive rate kita ini kan masih tinggi di 15%, Mas. Standar nasional itu dikatakan terkendali kalau di bawah 5%. Artinya kita masih 3 kali lebih tinggi daripada standar nasional. Itu. Yang kedua, laju insidensi tadi. Laju insidensi nasional itu 30% 30 per 100.000. Ini Makassar 300, Mas, 10 kali lebih tinggi daripada nasional. Jadi ini betul-betul kita harus aware, berjuang Kita belum aman. Belum aman. Kita belum aman catatannya. Yang ingin bergabung silakan kita sharing di sini. Tapi Pak Wali Kota, kalau kita lihat trennya misalnya per kecamatan gitu. Kan kita bisa men-tracking apakah di kecamatan tersebut bisa menjadi bagian yang terdepan dalam pengelolaan Perwali 36 itu terutama di tingkat RT RW. Apa tren yang kita baca di data per kecamatan, Pak Wali Kota? Iya, kalau berdasarkan pantauan yang kami lihat, ya sebenarnya hampir semua kecamatan itu sudah melakukan upaya-upaya maksimal ya secara merata dalam hal bagaimana mengedukasi dan mengawasi warga-warga kita supaya melaksanakan protokol kesehatan ya. Namun demikian memang ada kecamatan-kecamatan yang memang karena tingkat kepadatan penduduk, kemudian karakter masyarakat yang begitu berbeda, ya, sehingga memang menonjol dari kecamatan-kecamatan yang lain. Ya, sebagaimana kita ketahui, misalnya kecamatan Biringkanaya, Kecamatan Panakukang, Rapocini, kemudian Tamalate, kemudian Manggala ya. Ini 5 kecamatan yang memang cukup tinggi. Karakter yang ada di situ pasarnya atau orang-orang yang berinteraksi di tempat penjualan karena ini kecamatan-kecamatan yang ramai dalam hal-hal itu, Pak. Ya sudah perpaduan dari semua itu. Nah, oleh karenanya kami kemarin udah mulai meminta petugas kita untuk melakukan istilahnya di satu sisi yang sudah mulai tingkat kepatuhannya bagus atau tingkat penularannya sudah mulai menurun rendah, itu kita minta kekuatan kita dialihkan ke kecamatan-kecamatan yang membutuhkan perhatian lebih. Artinya kecamatan yang sudah terdata seperti itu harus disupport dengan petugas yang lebih maksimal ya. Kita terima telepon, silakan yang ingin bergabung mumpung Pak Wali Kota hadir bersama kita untuk kita lebih fokus pada tingkat RT ataupun RW dalam pengendalian COVID-19. Selamat malam.
Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana ini, Ibu? Lia, Makassar. Ibu Lia, singkat apa yang ingin Anda sampaikan di pertama kesempatan tentang kali ini? yang saya alami adalah alat pengukur suhu. Ya. Ini sudah 3 macam yang saya alami, Pak. Jadi saya mau tanya ini yang mana suaranya yang aman. Aha, satu. Yang pertama itu kan di dahi. Ya. Terus perlu lagi ukur suhu lagi sudah pindah di tangan. Ya. Kemudian sudah pindah lagi di pelipis. Oke. Jadi yang pertama itu yang saya tanyakan itu yang pertama, Pak ya. Jadi yang mana suaranya yang sesuai dengan standar. Ya. Kemudian yang kedua, tadi sesuai dengan arahan dari Bapak narasumber untuk pelaksanaan salat Id di masjid. Saya dengar ada tambahan itu Pak tadi ya, sesuai dengan tadi itu bawa sajadah sendiri, termasuk juga usia Pak. Ya, saya pernah dengar itu di televisi di daerah lain bahwa usia juga itu termasuk himbauan saja. Usia 50 ke atas itu diusahakan di rumah saja. Ini untuk menjaga karena ini usia rentang. Ya, jadi yang lain itu barangkali masyarakat mengerti, bukan dilarang tapi untuk menjaga untuk keselamatan sendiri usia rentang. Maka itu harus 50 ke atas itu. Baik. Insya Allah di rumah saja itu sama pahalanya dengan. Ya, Ibu Lia, terima kasih Bu Lia sudah bersama kita di obrolan para IKT malam hari ini. Oke, saya beri kesempatan di belakang Ibu Lia untuk bisa juga bergabung tersambung bersama kita mengobrolkan. Kita belum aman dalam melihat data-data COVID-19 di Makassar meski terjadi penurunan di berbagai data yang kita lihat bersama. Selamat malam. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam. Bapak siapa ini? Saya dari Pak Andi, Pak. Pak Andi di Batuwaraya, Pak. Batuwaraya, oke. Gimana Pak Andi? Iya, Pak. Begini, Pak. Saya cuma mau masih masukan. Iya. Saya lihat ini rata-rata tim COVID yang bekerja ini mulai dari tingkat RT, RW, Lurah, Babinsa, Bimas, sampai level kecamatan dan gugus kota itu sudah betul-betul masif melakukan. Cuma ini apa yang dikatakan tadi Bapak Wali Kota bahwa banyaknya tempat-tempat ngumpulnya orang itu yang menyebabkan bisa membawa virus ke lingkungan. Jadi mungkin ada masukan Pak, khususnya untuk Pak Wali Kota, barangkali tempat-tempat kumpul yang sekarang sudah mulai terbuka seperti normal, bukan new normal ya, tapi seperti normal apa yang dikatakan Prof. Ridwan, bahwa dikira ini normal ini adalah new normal ini adalah normal seperti dulu. Nah, padahal sebenarnya new normal ini adalah mungkin ini yang harus perlu kita batasi Pak, waktu jam operasionalnya. Karena ini saya lihat, saya kadang-kadang sama keluarga keluar mencari situasi itu biasa ada warkop, ada kafe itu buka sampai jam 11, jam 12 malam Pak. Di sini kan kita kan sebagai petugas tidak mungkin bisa mengontrol Pak. Nah inilah, jadi mungkin ada bukan jam malam, tetapi ada pembatasan waktu. Baik. Nah, ini ya, Pak Andi. Yang bisa diatur di Perwali 36 juga yang ada namanya pergerakan orang. Pak Andi. Itu salah satunya adalah kafe itu kita kasih waktu batas mungkin jam 10 malam. Baik. Itu sudah Pak. Makasih Pak. Terima kasih Pak Andi. Kita cukupkan 3 untuk segmen penerimaan atau interaksi bersama pemirsa. Silakan menghubungi kami, kita belum aman dari COVID-19, itu perbincangan kita di obrolan para IKT. Line telepon sudah buka. Halo? Halo? Oke. Kalau tidak ada, ya oke. Baik, Pak Wali, silakan ditanggapi warga kita yang ada di Makassar. Ya, terima kasih Pak Wahyudin ya. Tentu pertanyaan tentang Ibu Lia yang layak menjawab ini kelihatannya Prof. Ridwan nih. Tentang yang mana saya juga agak bingung ya. Jawab saja dulu langsung Pak Wali. Silakan. Untuk William, makasih. Mohon. Jadi terkait dengan protokol untuk tempat ibadah itu memang dianjurkan pada kelompok yang rentan termasuk usia di atas 50 tahun. Jangan membawa anak-anak. Kemudian anggota keluarga yang sakit tidak sholat di masjid atau terutama pada waktu Idul Adha nanti ini. Itu memang sudah dijelaskan rinciannya di protokol kesehatan. Jadi memang di keputusan menteri itu sudah dijelaskan Mas. Jadi bawa alat sejadah sendiri, umur di atas 50 tahun, kemudian ada komorbiditasnya, kemudian anak jangan dibawa ke masjid, kemudian kalau sakit sholat di rumah dulu, berwudu di rumah, bawa Al-Qurannya sendiri, itu sudah diatur semua. Berarti ada problem pada kejujuran pada diri sendiri. Di mana-mana kejujuran itu adalah kunci keluar dari COVID ini Mas. Jadi kalau demam atau apapun yang berpotensi teridentifikasi COVID, sebaiknya
langsung ambil keputusan. Masih ada tadi pengukuran suhu nih. Oke. Jadi pengukuran suhu itu saya juga pernah mengalami, bisa di kepala, bisa di tangan. Ya. Tapi yang penting kan terdeteksi suhunya Bapak Ibu berapa. Lebih dari 37,5 jangan masuk masjid. Oke. Atau jangan keluar deh kalau merasa tidak nyaman. Kalau ada merasa tidak nyaman, ilfil, tinggal di rumah. Oke. Karena ini mengapa penting? Ya. Karena sejak hari pertama itu demam, itu sudah indikasi ada gangguan antibodi sudah bereaksi dan seterusnya. Berarti pengelola kantor itu harus sangat terbuka. Begitu karyawannya menyatakan saya flu dengan potensi suhu tubuh 38, tidak perlu dipersulit. Apalagi sekarang di revisi kelima dari kementerian itu, Mas, itu batuk, ispa ringan saja itu sudah masuk dari proses dari COVID ini. Jadi ispa ringan, ispa berat, ispa sedang itu sudah bagian dari COVID ini semua. Jadi ini harus lebih kita itu mengkonfirmasi kalau kelayanan kesehatan pasti prosedur COVID harus dilakukan. Oke, Pak Wali Kota. Iya. Tentu untuk Mbak Lia tadi udah dijawab jelas ya dari Prof. Ridwan ya. Dan memang kami juga udah memberikan surat edaran terkait dengan pelaksanaan sholat Id dan Idul Korban kepada seluruh camat, kemudian lembaga-lembaga kemasyarakatan Islam ya, NU, Muhammadiyah, imam-imam masjid ya, untuk memastikan bahwa kegiatan ibadah kita laksanakan dengan protokol kesehatan sebagaimana tadi udah dijelaskan dengan sangat jelas oleh Prof. Ridwan ya. Untuk Pak Andi dari Batuaraya ya, benar masih banyak kita temukan memang titik-titik kumpul yang sampai larut malam ya. Ya tentu kami akan masukan yang sangat baik ya untuk pembatasan itu terkait dengan jangan sampai subuh ya di satu sisi imun sudah turun, ya sudah semakin bebas. Nah itu memang harus kita waspadai. Ya. Terima kasih masukannya Pak Andi dari Batuaraya. Itu menjadi penting untuk Pak Andi. Nah, Pak, karena kita belum aman, Pak Wali Kota, apa yang mau kita kirimkan pesan? Karena di awal Pak Wali Kota juga menyampaikan bahwa penanganan ini akan seiring persoalan ekonomi dan persoalan penanganan kesehatan. Kita sudah ada peningkatan, tapi potensi bahaya masih ada juga karena kita lihat benchmarknya di beberapa daerah. Artinya pada posisi ini karena kami membaca informasi terkait dengan bahwa kita akan menuju new normal atau kita akan masuk ke situ, pesan apa yang kita mau sampaikan bahwa data ini masih dinamis dan kita belum aman sebenarnya. Apa yang kita mau tegaskan pada Satgas, pada publik yang memang akan berhadapan sehari-hari dengan masalah ini, Pak? Ya, jadi menghadapi COVID ini sebenarnya saya melihat kalau kita mau ingin katakan kita sudah memasuki masa aman, itu manakala semua warga kita sudah secara sadar melaksanakan protokol kesehatan itu sendiri, tanpa harus diawasi, tanpa harus dipaksa. Nah, kalau kita berbicara ekstrim, kalau sudah 100% masyarakat kita mau menggunakan masker, melaksanakan protokol kesehatan dengan benar, sebenarnya kita tidak perlu takut dengan COVID itu sendiri. Di satu sisi kita akan aman, diamankan oleh protokol itu sendiri. Ya. Nah, oleh karenanya saya selalu menyampaikan bahwa untuk melaksanakan mengendalikan COVID ini sebenarnya kuncinya kita harapkan kepada masyarakat yang pertama itu mau patuh terhadap protokol kesehatan. Kemudian yang kedua mengutamakan kejujuran. Kalau jujur, tahu demam-demam dikit, sampaikan ke teman-teman orang-orang di sekitar kita bahwa tolong jangan dekat saya ini ada rasa-rasa kurang enak. Artinya kalau perlu tinggal di rumah saja. Kalau perlu tinggal di rumah, Pak. Nah kemudian yang ketiga harus ada rasa kebersamaan. Bahwa karena ketidakpatuhan saya itu bisa membahayakan orang banyak. Sehingga mari kita dari individu kita masing-masing untuk bersama-sama benar-benar menghadapi COVID ini supaya bisa kita bersama-sama pula masuk di suatu kehidupan new normal nanti, insya Allah. Pak Wali Kota, saya membayangkan kalau kita berbasis well educated untuk well informed publik semua, itu long time. Kita bersiap sampai akhir tahun bahwa ini memang harus dijalankan dengan protokol-protokol seperti ini dengan tidak bosannya menyadarkan publik kepentingan protokol kesehatan itu. Iya, jadi saya kira itu adalah tugas pemerintah ya. Jadi tugas pemerintah adalah untuk bagaimana menjamin masyarakatnya itu aman dari segala jenis bahaya, termasuk bahaya COVID ini. Karena efek dari pandemi COVID ini sudah tentu akan melemahkan ekonomi kita. Kalau ekonomi terjadi gangguan, pasti imbasnya kepada kesejahteraan masyarakat itu pula. Sehingga
kunci yang terbaik adalah kesadaran masyarakat itu bisa cepat ditumbuhkan dari individu kita masing-masing. Kita mencoba merenungi bahwa akibat ulah saya bisa membahayakan orang lain, sebaliknya akibat ulah saya bisa menyelamatkan orang lain. Nah, sehingga kalau masyarakat kita katakan kita berbalik nih, masyarakat kita nggak mau patuh-patuh, maka mau tidak mau kita harus senantiasa melaksanakan Perwali 36 ini di dalam melindungi warga kita. Ya pendat sampai kapanpun Pak Wali, tidak ada limit time. Masyarakat pemerintah harus secara terus-menerus harus bisa menjadi pelindung masyarakat. Jadi kita berjuang bersama nih, Prof ya. Siap. Seperti itu. Prof Ridwan, terima kasih. Pak Bejo Wali Kota, terima kasih sudah bersama kita berbagi. Terima kasih, Prof. Data memang menunjukkan sangat dinamis. Secara RT kita menurun, tapi ada beberapa hal yang patut dicermati. Sehingga kesimpulan kita belum aman bisa menjadi pegangan bersama. Bahwa perjuangan, pergerakan untuk patuh pada protokol kesehatan dan juga berpartisipasi pada sekeliling kita untuk mendorong bagaimana mematuhi protokol kesehatan menjadi penting karena kita belum tahu kapan ini akan berakhir. Terima kasih. Selamat malam. Sampai jumpa.